Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro bersama saya Adnan. Kali ini kita akan memberikan inspirasi dan tips ala Bintoro karena kita ada di segmen Intip Bintoro. Intip-intip, Intip terus. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat fondasi rumah yang kuat. Nah, teman-teman penasaran? Yuk kita langsung bahas. Jadi, simpelnya konstruksi rumah itu dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yang pertama bagian bawah dan yang kedua bagian atas. Nah, pada bagian bawah yang penting itu adalah konstruksi fondasi dan seluf. Tapi sekarang kita bahas yang fondasi dulu. Ini dia yang harus diperhatikan teman-teman untuk membangun fondasi yang kuat. Yang pertama, pengikatan komponen seluf, kolom, dan fondasi. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan ya. Jadi, ikatan antara kolom, fondasi, dan seluf ini harus kuat teman-teman. Sekuat ikatan cinta kita berdua. Asik. Ya teman-teman, yang penting kita ikatannya itu harus kuat. Jadi perlu diingat yang membuat bangunan kita runtuh itu salah satunya adalah pembagian beban yang tidak merata ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya untuk membuat beban ini menjadi rata? Itu salah satunya adalah ikatan antara komponen-komponen struktur yang baik teman-teman. Jadi salah satunya yaitu ikatan antara kolom, seluf, dan fondasi yang kuat. Sehingga beban yang disalurkan akan merata. Yang kedua, gunakan pengikat fondasi yang kuat. Buatlah seluf atau balok. Jadi seluf itu adalah balok yang paling bawah ya teman-teman ya. Dia berhubungan langsung dengan fondasi. Buatlah seluf atau balok yang paling bawah ini itu kuat untuk mengikat seluruh fondasi teman-teman, agar beban yang disalurkan ke fondasi itu merata. Yang ketiga, pembangunan fondasi rumah tahan gempa yang menerus. Mengapa bisa tahan gempa? Jadi fondasi yang dibuat itu menerus teman-teman, sehingga ketika ada gempa, beban yang disalurkan pun akan merata. Kadang ada tukang-tukang yang dia untuk memotong biaya bangun rumah itu dengan memotong fondasi, sehingga fondasinya ini tidak menerus. Nah, kalau misalnya fondasinya ini tidak menerus, itu akan bahaya teman-teman ketika ada gempa yang datang. Seperti yang kita tahu, gempa itu kan dia bebannya beban lateral ya, jadi dia bergeraknya itu horizontal gitu. Nah, ketika dia fondasinya ini tidak menerus atau ada yang putus di tengah-tengah, nah ini bisa bahaya karena beban yang disalurkan ini menjadi tidak merata. Beban yang disalurkan ke tanah itu menjadi tidak merata, sehingga bangunan bisa ketika ada gempa dia bisa cepat turun. Yang keempat, penanaman fondasi yang tepat. Untuk penanaman fondasi rumah lantai 1 bisa dimulai dari 45 cm di bawah permukaan tanah. Sedangkan untuk penanaman fondasi rumah lantai 2 itu bisa dimulai dari 60 cm di bawah permukaan tanah. Dan yang kelima, tanah yang digunakan. Jadi teman-teman perlu memperhatikan lahan teman-teman ini dia memiliki tanah yang seperti apa. Apakah termasuk tanah yang padat atau termasuk tanah yang gembur. Kalau misal tanah yang gembur ini bahaya ketika dibangun fondasi di atasnya teman-teman ya. Jadi dia bisa turun seiring dengan beban yang bertambah di atasnya. Kalau misalkan teman-teman memiliki lahan dengan tanah yang gembur, teman-teman bisa padatkan terlebih dahulu beberapa hari sebelum kita membangun fondasi. Oke, itu dia teman-teman yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin membangun fondasi yang kuat. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut atau mungkin inspirasi-inspirasi lainnya, tips-tips lainnya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di Intip Bintoro selanjutnya. Intip-intip. Intip terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.